Pemirsa, Anda masih bersama kami di Oase Ramadan yang merupakan program rangkaian kemuliaan Ramadan di Metro TV, dan masih bersama Ustadz Abu Sangkan dan juga Profesor Dr. Arif Rahman. Kita masih berbicara soal pendidikan menuju spiritualitas. Ya, ini maaf Prof, saya ingin bertanya sedikit. Tadi luar biasa ilmu yang sudah Profesor berikan kepada kita semua ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kesibukan Pak Profesor sekarang apa nih Pak Prof? Ya ngajar, sibuk ngajar terus. Ngajar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, lalu kebetulan saya juga diberi tanggung jawab untuk mengurusi program-program UNESCO yang ada di Indonesia. Luar Alhamdulillah. biasa. Ini suatu berkah. Suatu berkah ya, insya Allah. Itu mempunyai nilai yang tidak terhingga ya, ya. Prof? Yang Palestina sudah diajukan. Yang di negara lain juga mungkin Pak Prof? Ya, di UNESCO itu umpamanya kita baru saja mendapatkan pengakuan dunia Bali sebagai suatu warisan dunia yang dimiliki oleh dunia. Jadi bukan punya orang Indonesia saja, tetapi sistem subak di Bali menjadi warisan dunia. Ya, alhamdulillah. Kita harus berbangga sebagai bangsa Indonesia. Lalu perjuangan Indonesia bulan November tahun 2011 memasukkan Palestina masuk ke dalam program dan badan UNESCO di Paris. Itu juga suatu perjuangan yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Profesor. Sekarang kita memberikan waktu kepada pemirsa yang ada di sini untuk bertanya. Silakan, kita berikan kesempatan untuk beberapa orang. Yang pertama ke Profesor. Ya, silakan Ibu. Mungkin yang ditanyakan ke Bapak Profesor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Diana, saya ingin bertanya kepada Profesor, bagaimana mengintegrasikan kecerdasan spiritual dalam sistem pendidikan nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Ibu, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana mengintegrasikan spiritualitas itu di dalam semua kurikulum kita. Ibu, spiritualitas itu tidak melalui pelajaran agama saja, tapi semua mata pelajaran membawa kita dekat kepada Allah. Kalau kita belajar umpamanya ilmu bumi, ilmu geografi, bagaimana caranya gunung itu meletus, bagaimana tsunami itu terjadi, kita akan gemetar melihat kekuatan Allah. Jadi begitu. Jadi tidak boleh guru-guru itu hanya begini, mengerti, tidak boleh. Kita harus mengatakan, mengerti, iya. Jadi Allahu Akbar, Subhanallah, mesti begitu. Oh, belajar matematika, sudah ngerti, sudah Pak, Alhamdulillah. Belum mengerti, Astagfirullah, begitu. Jadi nama Allah ini harus terus disebut. Ya, melukis, lukisannya bagus. Bapak-bapak kalau lihat perempuan cantik bilang apa? Astagfirullah. Subhanallah, bukan alhamdulillah. Gitu. Jadi cara kita berkomunikasi pun jadi jangan dipisahkan spiritualitas itu dengan ilmu. Malah 5 potensi: spiritualitas, lalu emosionalitas, perasaan, akal, perasaan, iman, lalu sosial dan fisik, ini semua harus jadikan satu. Dikemas jadi satu. Jangan dipisah-pisah ya Bu ya. Iya, baik, itu tadi jawaban yang luar biasa, sudah memberikan jawaban yang jelas sekali. Baik, berikutnya ada siapa yang ingin bertanya? Sebutkan namanya Ibu. Ratu Siti Afifah. Assalamualaikum Pak Profesor. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pola pendidikan anak-anak kita agar mereka mengenal masalah spiritual secara dini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengenal kekuatan-kekuatan spiritual itu? Ibu, sebetulnya kekuatan spiritual itu dikemas oleh Allah dengan satu kata, yaitu bertakwa. Nah, bagaimana caranya supaya anak kita bertakwa? Bertakwa itu apa? Yang tadi saya katakan, tidak berpaling kepada timur dan barat kecuali menghadap kepada Allah. Yang harus memulai itu adalah rumah tangga. Ibu-ibu kalau hamil, subhanallah, alhamdulillah, begitu jangan jangan gitu-gitu aja. Kan ada ah-ahnya juga, Prof. Iyalah. Alhamdulillah. Tapi sebut nama Allah. Sebut begitu. nama Allah ya, Prof. Jadi di rumah juga begitu. Bapak pulang alhamdulillah, jangan bapaknya pulang astagfirullah gitu, jangan begitu.
Jadi kita itu selalu dekat dengan Allah Iya. di rumah. Di sekolah juga begitu. Dibiasakan anak-anak itu selalu dekat kepada Allah. Bagaimana? Nyontek, hukum. Iya, bullying, hukum. Seperti itu. Saya pernah mengatakan, kok kamu nyontek? Kepepet, katanya begitu. Itu diajari, dibimbing. Lebih baik jujur atau lulus? Jujur. Jujur gitu. Yang penting jujur. Sebab Allah itu yang paling tahu di dalam hati kita. Berhenti nyontek, berhenti plagiat, berhenti ngomongin orang, berhenti memperolok-olokkan orang. Kita semuanya itu di dalam kehidupan masyarakat harus ada yang seperti itu. Begitu ya Bu ya? Terima kasih. Iya, baik, itu dia jawaban yang luar biasa. Jadi pola pendidikan untuk mencapai sebuah tingkatan spiritualitas itu banyak sekali. Tidak terbatas di sekolah saja ya Pak Profesor ya. Tapi di lingkungan dan kita sebagai keluarga juga bisa mempraktekkan bagaimana mencapai sebuah spiritualitas. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan sedikit Ustadz? Sebelum kita menuju kuis ya. Sederhana sekali. Kalau kita ada dua orang yang apa yang dikatakan Pak Profesor tadi, akan ada satu kampung yang bersih hati. Iya. Kita coba kampung bersih hati. Seandainya begini saja, masa kita iri kok nggak berhenti-berhenti kok sampai tuwek. Ngamuan kok sampai tuwek. Jelek hati kok sampai tuwek. Gitu loh. Keluh kesah kok sampai tuwek. Sudah stop. Stop dari sekarang, hari ini kita mulai selalu berzikir hati kita. Ini yang bisa menyelamatkan bangsa. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Begitu kita tidak ada Allah di dada, setan yang nongol. Mulutnya mulut setan, tangannya tangan setan. Walaupun dia apapun dia, kalau sudah tidak zikir, setan semua tangannya. Itu Al-Quran Az-Zukhruf 36. Istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum dzikrallah. Maka setan itulah yang selalu memalingkan pikiran kita dan hati kita. Baik Ustadz, terima kasih. Kali ini kita akan memberikan hadiah jutaan rupiah kepada pemirsa. Silahkan Tata Lukmanika. Ya, terima kasih Bang Mucle. Ya pemirsa, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Tata Lukmanika dapat hadir kembali hari ini untuk berbagi rezeki kepada pemirsa sebesar 2 juta rupiah. Persembahan dari NK Sari. Ya pemirsa silakan telepon ke line nomor kami hari ini di 021 501 122. Dan seperti biasa jangan lupa passwordnya Oase Ramadan, indahnya berbagi. Masih saya tunggu pemirsa teleponnya karena pertanyaan hari ini sangat mudah sekali. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Oase Ramadan. indahnya berbagi Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? dengan Ihda di Sumatera Barat. Wow, jauh di Sumatera Barat. Oke Ibu langsung dengan pertanyaannya ya. Apakah puasa Ramadan mengandung makna pendidikan sebagai perjalanan spiritual? A, ya, atau B, tidak? Ah, iya. Ya, ya, selamat Ibu berhak mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah persembahan dari NK Sari. Ya, baik pemirsa. Bagi pemirsa yang telah memenangkan kuis di Oase Ramadan, segera kirimkan fotokopi KTP atau identitas lainnya ke nomor fax kami di 021 582 4435. Kami tunggu hingga hari Senin 13 Agustus 2012 hingga pukul 17.00. Tidak lupa kami mengingatkan bagi pemirsa yang menginginkan hadiah umroh di setiap minggunya, silahkan kirimkan ide, saran dan juga kritik ke alamat email kami di oase@meratotvnews.com. Akhir kata saya Tata Lukmanika pamit undur diri, tetap di Oase Ramadan, kita akan segera kembali.